Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang model pengambilan keputusan. Berikut materinya. Pengambilan keputusan sangat penting dalam manajemen dan merupakan tujuan utama dari seorang pemimpin atau manajer. Pengambilan keputusan atau decision making diproses oleh pengambilan keputusan atau decision maker yang hasilnya adalah berupa keputusan atau decision. Tidak hanya pemimpin, setiap karyawan juga terkadang harus melakukan pengambilan keputusan di dalam pekerjaannya. Masalahnya, membuat keputusan tidak selalu mudah untuk dilakukan, terutama bila kamu dihadapkan pada situasi yang kompleks dan waktu yang mendesak. A. Pengertian model pengambilan keputusan. Model adalah percontohan yang mengandung unsur yang bersifat penyederhanaan untuk dapat ditiru jika perlu. Pengambilan keputusan itu sendiri merupakan suatu proses berurutan yang memerlukan penggunaan model secara cepat dan benar. Pentingnya model dalam suatu pengambilan keputusan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, untuk memperjelas secara eksplisit mengenai hubungan signifikan di antara unsur-unsur itu. Yang kedua, untuk merumuskan hipotesis mengenai hakikat hubungan-hubungan antar variabel. Hubungan ini biasanya dinyatakan dalam bentuk matematika. Yang ketiga, untuk memberikan pengelolaan terhadap pengambilan keputusan. B. Model-model pengambilan keputusan. Pada dasarnya, terdapat dua cara untuk melakukan penilaian keputusan. Yang pertama, menggunakan pendekatan yang sifatnya pragmatis, yaitu melihat hasil yang dicapai. Jika hasil yang dicapai sesuai dengan harapan dan keinginan, keputusan yang diambil dapat dikatakan sebagai keputusan yang baik, dan sebaliknya. Secara pragmatis, beberapa tolak ukur tambahan yang dapat dan biasa digunakan dalam menilai tepat tidaknya suatu keputusan antara lain: A. Mutu keputusan yang diambil dalam arti penggabungan yang tepat antara rasionalitas dan kreativitas oleh pengambilan keputusan. B. Dipertimbangkannya berbagai alternatif yang wajar dan relevan untuk dipertimbangkan. C. Tersedianya informasi yang relevan, mutakhir, dan dapat dipercaya dan lengkap, serta digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis yang diperlukan. D. Pemanfaatan yang ekonomis dari berbagai sumber daya, dana, dan tenaga dalam proses pengambilan keputusan. 2. Menggunakan pendekatan yang sifatnya prosedural. Dalam hal ini, yang dinilai adalah proses tata cara yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Cara inilah yang menyangkut model dan teknik pengambilan keputusan. Yang dilakukan ialah menilai suatu keputusan baik atau tidak berdasarkan cara yang ditempuh untuk menjatuhkan pilihan. Ada beberapa model dan teknik pengambilan keputusan. 1. Model pengambilan keputusan rasional. Model pengambilan keputusan rasional pada dasarnya dilakukan dengan melalui 6 tahapan, yaitu 1. Mendefinisikan masalah. 2. Mengidentifikasi kriteria yang ada untuk menilai kemungkinan solusi. 3. Memutuskan seberapa penting kriteria tersebut. 4. Menarik berbagai alternatif. 5. Evaluasi alternatif. 6. Memutuskan solusi terbaik. Situasi yang cocok bagi model pengambilan keputusan rasional adalah ketika kamu harus membuat pilihan yang rumit dan beresiko, atau saat harus membuat keputusan bersama orang lain. Meski demikian, model ini tidak efektif bila dilakukan ketika kamu berada di bawah kendala waktu dan situasi yang berubah cepat. Yang kedua, model pengambilan keputusan intuitif. Pada dasarnya, model ini memungkinkan kamu membuat keputusan secara intuitif atau naluriah. Ini berarti kamu dapat melakukan pengambilan keputusan secara instan. Ini terjadi
Karena otak kamu sebenarnya melakukan pengenalan pola dengan cepat ketika meninjau semua yang telah kamu pelajari dari situasi serupa yang sebelumnya pernah dihadapi, untuk membantu kamu membuat keputusan dalam situasi saat ini. Model pengambilan keputusan ini memberikan hasil yang baik ketika kamu melakukannya saat berhadapan dengan masalah di bidang yang sesuai dengan keahlian atau pengalamanmu. Ini sebabnya model ini kurang efektif dan efisien ketika dihadapkan pada situasi atau masalah yang baru, karena kamu belum memiliki cukup pengalaman untuk melihat pada masalah yang ada. Yang ketiga, model pengambilan keputusan berdasar pengenalan. Model ini menggabungkan penilaian kontekstual dan evaluasi untuk menghasilkan reaksi terbaik terhadap suatu masalah. Secara sederhana, proses pengambilan keputusan dengan model ini dilakukan dengan melihat isyarat dan indikator yang memungkinkan kamu mengenali pada masalah yang ada. Berdasarkan pola ini, kamu pun harus mengambil keputusan dengan memilih satu tindakan yang dianggap akan berhasil. Caranya adalah melakukan simulasi mental dengan membayangkan skenario penyelesaian masalah tersebut dan membandingkannya dengan pengetahuan yang dimiliki untuk melihat apakah solusi itu berhasil dijalankan atau tidak. Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan poin yang keempat, yaitu model pengambilan keputusan Tudor. Nah, beberapa orang mungkin bisa melakukan pengambilan keputusan dengan tenang di situasi penuh tekanan. Namun, tidak jarang kamu atau orang lain merasa mendadak buntu hingga akhirnya cenderung mengambil keputusan dengan secara terburu-buru. Agar hal ini tidak terjadi, kamu bisa mencoba model pengambilan keputusan Tudor. Nah, model pengambilan keputusan ini dapat membantu kamu tetap tenang saat mengambil keputusan tanpa terburu-buru dan panik di situasi darurat dan tidak pasti. Nah, Tudor sebenarnya populer digunakan di industri penerbangan untuk membantu pilot memecahkan masalah di tengah penerbangan. Namun, kamu bisa menerapkannya pada berbagai situasi lain di pekerjaan. Nah, untuk menggunakan model ini, kamu harus mengikuti beberapa tahapan. Yang pertama yaitu time atau waktu, mengetahui beberapa waktu yang kamu miliki untuk mengambil keputusan. Nah, miliki informasi yang jelas tentang sisa waktu akan mempengaruhi caramu melakukan langkah selanjutnya. Kamu pun bisa lebih terbantu membuat prioritas. Nah, yang kedua yaitu diagnosis. Cari tahu masalah dan penyebabnya. Kumpulkan orang-orang yang dapat membantu. Kumpulkan juga data yang dibutuhkan atau tools yang menunjang. Setelah itu, gunakan teknik 5W atau sebab akibat untuk mengetahui akar masalah. Diagnosis menyeluruh penting agar kamu dapat menghindari bias konfirmasi saat membuat keputusan. Option. Setelah mengetahui penyebab masalah dan sifatnya, pikirkan opsi apa yang terbuka bagi kamu dengan terstruktur. Pertimbangkan sebanyak mungkin opsi, lakukan brainstorming bila butuh. Dedich. Pertimbangkan masing-masing opsi. Pilih yang terbaik dan masuk akal lalu sepakati untuk melanjutkannya. Dalam situasi penuh tekanan, kamu dapat berkonsultasi pada orang lain untuk menghindari resiko terlalu percaya diri atau terlalu terburu-buru. Art or say, terapkan keputusan itu, perinci menjadi tugas dan delegasikan pada orang yang paling memenuhi syarat untuk melakukannya. Misalnya, siapa yang akan memimpin proyek perbaikan tersebut, siapa yang bisa menangani siaran pers, siapa yang bisa memotivasi orang. Review. Kamu perlu menilai kembali semuanya untuk melihat apakah sudah sesuai dengan rencana dan hasil yang kamu butuhkan atau harapkan. Jika sudah, maka keputusan yang telah kamu buat dan implementasikan telah menyelesaikan masalah yang ada.
Jika masalah masih belum diperbaiki atau semakin buruk, jelaskan siklus Tudor yang lain dengan mempertimbangkan opsi yang tadinya kamu buang. 5. Model pengambilan keputusan The Kepner-Trigo. Model ini didasarkan pada premis bahwa tujuan akhir dari pengambilan keputusan apapun adalah untuk membuat pilihan sebaik mungkin dengan mengevaluasi dan mengurangi resiko yang ada. Ada 4 langkah dasar di dalam penerapan model ini, yaitu yang pertama, penilaian situasi, yaitu mengidentifikasi masalah dan menguraikan prioritas. Yang kedua, analisis masalah, yaitu menggambarkan masalah dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi penyebab. Yang ketiga, analisis keputusan, yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif dengan melakukan analisis resiko untuk masing-masing alternatif dan kemudian membuat putusan akhir. Yang terakhir, analisis masalah potensial, yaitu mengevaluasi keputusan akhir untuk menilai kemungkinan resiko dan tindakan pencegahan yang diperlukan untuk meminimalkan resiko itu. Semua tahapan ini akan membantu kamu sampai pada pilihan terbaik akan solusi dari masalah yang ada. Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat untuk yang melihatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.